Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama M. Fajar Sidik, NIM 0437667788 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandar Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah berpraktik STSI 4303 pemrograman berbasis piranti bergerak. Adapun soal pada tugas 2 kali ini yaitu di mana kita disuruh untuk membuat proyek baru yang menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat sebagai berikut, di mana API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Kemudian langkah keduanya, kita disuruh membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan di mana tampilan data atribut, kolom atau file terdiri atas tem dan temperatur. Lalu desain tampilan agar mudah dibaca misalnya dengan bentuk list atau tabel sederhana. Di mana dalam mengerjakan tugas 2 ini saya menggunakan aplikasi Studio Visual Code. Sebelum membuka aplikasi Studio Visual Code, saya telah menginstal bahasa pemrograman Python yang akan saya gunakan untuk mengerjakan tugas 2 kali ini, di mana bahasa pemrograman Python-nya terdapat versi 3.11.0. Baik, langsung saja kita masuk dalam langkah pengerjaannya. Sebelumnya saya telah membuat folder di dokumen yang saya beri nama cuaca_web. Langkah awalnya kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Lalu kita membuka folder yang telah kita buat pada dokumen tadi, di mana saya di sini telah membuka foldernya. Lalu kita membuat di mana kita setelah membuka folder yang telah kita buat, kita membuat folder kembali pada web cuaca yang terdiri atas template statis, di mana template ini terdiri atas indeks HTML yang dan statik terdiri atas style CSS kemudian app.py. Untuk langkah awal pengerjaannya, di sini saya akan menuliskan kode Python yang telah saya buat pada app.py, di mana di sini saya telah menuliskan kode Python-nya yang terdiri atas from flash info flash render template info requested. Lalu kemudian kita menuliskan kode Python-nya pada indeks HTML. Di sini juga saya telah menuliskannya pada indeks HTML kode Python. Lalu setelah melakukan pada indeks HTML, kita tuliskan pada style.css-nya. Setelah itu, setelah menuliskan kode pada style CSS-nya, kita dapat menuliskan kode Python pada app.py-nya dan dimana app.py-nya kita udah menuliskan kodenya. Lalu kita cek di terminal dengan kita besarkan dulu terminalnya. Kita tuliskan python.app.py, kita enter, maka akan muncul pesan running on http://217.0.0.1.2.5000, yang mana pesan ini dapat kita gunakan untuk mengecek apakah hasil tampilan aplikasi sederhana yang kita buat sudah berhasil atau tidak. Di mana saya mengeceknya menggunakan aplikasi bawaan yaitu Google Chrome pada perangkat saya. Di sini kita copy dulu http://127.0.0.1.25000, lalu kita masuk ke Google
Chrome kita pastekan, lalu kita enter. Maka di sini akan menampilkan hasil tampilan aplikasi sederhana yang kita buat sesuai dengan perintah pada tugas 2 kali ini, yang terdiri atas waktu dan suhu dalam derajat Celcius. Lalu di sini saya akan menyimpulkan di mana pembuatan aplikasi web cuaca Jakarta yang saya buat ini menggunakan Flash dan Open Meteo API yang berhasil saya lakukan dengan baik. Yang mana pada tugas 2 ini menunjukkan bahwa integrasi antara data real-time dari API dan tampilan web sangat dinamis dan dapat dicapai dengan struktur border yang tepat, di mana pemisahan logika, program tampilan HTML serta desain CSS-nya. Setelah itu, melalui tugas 2 ini, saya mampu untuk memahami alur kerja pengambilan data dari API eksternal yang kemudian mengimplementasikan framework Flash untuk routing dan rendering template-nya. Lalu menampilkan data cuaca secara real-time dalam format tabel yang informatif dan responsif seperti berikut ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya tampilkan pada video pengerjaan tugas 2 kali ini. Mohon tanggapan dari Bapak apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dalam proses pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.